Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Kami kelompok berisikan anggota saya, Valentinus Yuza Rizky Cakasana, beserta rekan saya Ahmad Fauzi dan Muhammad Rifki Fadliansyah akan memaparkan hasil pekerjaan tugas kita untuk sebagai syarat menyelesaikan tugas semester, yaitu dengan judul Analisis Pengaruh Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba. Ini untuk menutupi kebutuhan syarat untuk mata kuliah metode penelitian akuntansi dengan dosen Ibu Nurhayati Siregar. Langsung saja untuk penjelasan yang kedua, yaitu slide next. Yaitu yang pertama dengan latar belakang isu manajemen laba. Ada 4, yaitu yang pertama fenomena manajemen laba, di mana manajemen laba ini telah menjadi isu sentral dalam praktik akuntansi modern, seringkali memicu perdebatan mengenai kualitas laporan keuangan. Selanjutnya ada indikasi di Indonesia, yaitu banyaknya perusahaan di Indonesia yang menunjukkan indikasi kuat terlibat dalam praktik manajemen laba yang dapat merugikan investor dan pasar modal. Kemudian peran tata kelola, di mana corporate governance yang efektif dan ukuran perusahaan yang memadai dipercaya dapat menjadi alat penekan praktik manajemen laba. Dan yang terakhir yaitu tentang fokus penelitian, di mana penelitian ini secara spesifik berfokus pada emiten yang terdaftar di BEI selama periode 2020 hingga 2023. Yaitu setelah lanjut, next. Setelah latar belakang, yaitu ada rumusan masalah utama, ada 3, yaitu yang pertama, pengaruh tata kelola perusahaan, yaitu apakah terdapat pengaruh signifikan antara praktik corporate governance terhadap kecenderungan manajemen laba pada perusahaan, yang kemudian yaitu pengaruh ukuran perusahaan dengan rumusan masalah, bagaimana ukuran perusahaan sebagai indikator skalabilitas operasi mempengaruhi tingkat manajemen laba yang dilakukan. Dan yang terakhir yaitu pengaruh simultan, itu dengan pertanyaan apakah corporate governance dan ukuran perusahaan secara bersamaan memiliki pengaruh simultan yang signifikan terhadap manajemen laba. Dan selanjutnya pada jurnal yang kami bikin juga memiliki tujuan dan manfaat penelitian, yaitu tujuannya untuk menganalisis dan menggali secara empiris pengaruh corporate governance dan juga ukuran perusahaan terhadap praktik manajemen laba di perusahaan-perusahaan Indonesia. Dengan manfaat yaitu yang pertama secara akademis, yaitu untuk menambah hasanah literatur dan referensi bagi penelitian akuntansi di masa yang akan datang, itu khususnya untuk manajemen laba. Dan secara praktikal untuk memberikan informasi yang berharga bagi manajemen perusahaan dalam mengevaluasi dan meningkatkan tata kelola korporasi. Dan yang terakhir di dalam kebijakan menjadi masukan penting bagi regulator pasar modal dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk menangkan manajemen laba. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Rifki Fadriansyah. Silakan. Terima kasih, Saudara Esra. Mohon izin saya akan melanjutkan pembahasan. Yaitu sekarang kita akan membahas terkait penjelasan teori dan kajian pustaka. Nah, jadi terkait good corporate governance ini ada beberapa teori yang mendasari, yaitu yang pertama itu ialah teori agensi, di mana teori agensi ini menjelaskan konflik kepentingan antara prinsipal atau pemegang saham dan agen manajemen. Jadi antara investor dan regulator itu dijelaskan pada teori agensi ini yang dapat memicu manajemen laba. Jadi suatu laba atau profit dari suatu perusahaan itu bisa tergantung dari regulator dari bidang manajemennya ataupun investor dari pemilik sahamnya. Lalu yang kedua ialah teori signaling, yaitu teori yang menggambarkan bagaimana manajemen menggunakan laporan keuangannya sebagai sinyal kepada pihak eksternal. Contohnya, jadi misalkan suatu manajemen mengeluarkan laporan keuangan yang dibuka secara publik, itu publik bisa melihat apakah dari laporan keuangan itu bisa berdampak positif atau negatif bagi nilai perusahaannya atau nilai sahamnya. Terus yang ketiga itu ialah teori ketergantungan sumber daya atau resource dependence theory, yaitu teori yang menjelaskan tentang bagaimana suatu perusahaan dapat berinteraksi dengan lingkungannya untuk memperoleh sumber daya dan memengaruhi perilaku akuntansi. Nah, pada penelitian yang kami lakukan itu terdapat menggunakan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Yaitu penelitian pertama itu ialah dilakukan oleh Klein pada tahun 2022. Nah, penelitian ini mengidentifikasi hubungan negatif antara independensi Dewan Komisaris dan Komite Audit dengan manajemen laba. Lalu, penelitian kedua itu ialah Xi et al.
dan teman-temannya pada tahun 2003 yang menemukan bahwa karakteristik Dewan Direksi itu sangat memengaruhi kualitas akrual dari diskresioner. Lalu penelitian terakhir yang terbaru yang kami gunakan itu ialah penelitian yang dilakukan oleh Dewi Daryanto pada tahun 2018 yang menyoroti pengaruh ukuran perusahaan dan komite audit terhadap manajemen laba di konteks lingkup Indonesia. Lalu kerangka konseptual penelitian. Jadi, variabel independen pada penelitian kami menggunakan dua variabel independen, yaitu corporate governance, di mana komponen SIGI ini kita mempresentasikan dengan komposisi Dewan Komisaris Independen dan keberadaan komite audit yang efektif. Lalu, independen kedua ialah ukuran perusahaan, yang diukur dengan logaritma natural dari total aset perusahaan. Lalu variabel dependent yang kami pakai ialah manajemen laba atau earnings management yang diukur menggunakan modified Jones model yang menyesuaikan dengan akrual diskresioner. Adapun hipotesis pengujian kami ini, kami mengharapkan terdapat pengaruh negatif antara corporate governance dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Nah, adapun desain dan metode penelitian kami, itu yang pertama, kami menggunakan penelitian kuantitatif. Karena adapun kuantitas penelitian kami gunakan ini ya pendekatan kuantitatif explanatory yang menjelaskan hubungan sebab akibat antar variabel. Lalu kami menggunakan metode penelitian data panel yang dari kisaran tahun 2020 hingga 2023. Nah, adapun kenapa kami menggunakan data panel ini karena kami menggunakan dalam lingkup waktu yang banyak kurang lebih 4 tahun dan menggunakan lebih dari 3 objek perusahaan. Nah, adapun kami juga menggunakan metode penelitian analisis regresi data panel dengan menggunakan aplikasi Evius dan menggunakan uji asumsi klasik untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil regresi, seperti uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Nah, lalu selanjutnya kita akan menentukan populasi dan sampelnya. Nah, adapun populasi yang kami gunakan itu ialah seluruh perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2020 hingga 2023. Adapun penentuan sampel ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu, seperti ketersediaan data yang lengkap di publik. Nah, adapun kami akan menghasilkan sekitar 600 sampai 800 sampel atau observasi yang memberikan kekuatan statistik yang memadai untuk dilakukan analisis. Nah, untuk teknik pengolahan dan analisis data, yang pertama itu ialah kami akan melakukan ekstraksi data, yaitu pengumpulan data primer dari laporan tahunan perusahaan melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia dan sumber keuangan terkemuka. Lalu kami menggunakan regresi dan asumsi klasik, yaitu pengolahan data menggunakan perangkat lunak. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu ada SPSS, Evius, atau Stata untuk regresi data panel yang akan kami uji. Lalu yang ketiga itu ialah coding variabel SIGI, yaitu transformasi indikator corporate governance yang menjadi variabel kuantitatif yang dapat dianalisis secara statistik. Lalu terdapat satu variabel kontrol, yaitu yang mengintegrasikan variabel kontrol, yang mengintegrasikan variabel independen dan dependennya, seperti return of asset atau return of equity dan pertumbuhan penjualan untuk mengurangi bias dan meningkatkan akurasi model penelitian. Selanjutnya untuk penutup dan implikasi penelitian akan dijelaskan oleh Saudara Ahmad Fauzi. Baik, terima kasih Saudara Ricky Fajriansyah. Kemudian saya akan melanjutkan terkait penutup dan implikasi. Jadi dari penelitian yang telah kami kerjakan dan telah kami jelaskan barusan, bahwasanya kami memiliki secara garis besar ada 2 implikasi, yakni yang pertama itu untuk membantu menekan manajemen laba pada suatu perusahaan. Nah, melalui identifikasi pengaruh corporate governance dan ukuran perusahaan, maka diharapkan dapat tercipta praktik akuntansi yang lebih transparan dan akuntabel, yang mana ini selaras dengan penerapan GCG. Kemudian, yang kedua adalah penguatan tata kelola korporasi. Nah, hasil penelitian tadi ini secara relevan untuk penguatan kerangka tata kelola korporasi di Indonesia dan mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik terbaik yang dapat dilaksanakan pada masing-masing perusahaan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya penting secara akademis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dan yang langsung bisa diimplikasikan
secara luas bagi keberlanjutan pasar modal yang sehat. Baik, demikian Ibu penjelasan dari penelitian yang telah kami kerjakan. Jika ada kekurangan di antara penjelasan kami mohon maklum dan tolong dibimbing lagi. Terima kasih kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.